Who doesn't recognize Jakarta Institute of Art or IKJ? Jakarta Institute of Art is the first university in Southeast Asia that is interdisciplinary in art, and the only one art university located right in the center of the capital city, Jakarta. Place where all the cultures meet and mixed, inherit IKJ the uniqueness that is not owned by other universities. IKJ, located right in the Jakarta Art Center, Taman Ismail Marzuki, or TIM, and granted to access of all the facilities from the TIM complex, with 3 faculties which are fully synergized: the Faculty of Fine Art, Faculty of Film and Television, and Faculty of Performance Art, allowing the chance of optimum interdisciplinary art and culture collaboration within IKJ. Used to be known as Jakarta Arts Education Institute, or LPKJ, and since 1982 officially known as Faculty of Fine Arts, now equipped with 4 buildings to ensure a conducive teaching and learning process that can be conducted. Other facilities those are owned by the Faculty of Fine Arts are classroom, workshop studio such as 3-dimensional art studio, printing studio, sewing studio, photography studio, furniture studio, computer lab, amphitheater, library, and fine art gallery. Vision: to be the center of fine arts education based on multicultural, interdisciplinary, and open to change, and to be actively involved in the social life of community in order to promote the art and culture values, to be able to compete globally. Mission statement: organizing teaching and education in academic and professional skills in the field of fine arts as an artist, creator, thinker, and reviewer. Developing and spreading the fine arts as science and technology to increase the quality and life standard of the community, and also enriching the Indonesia culture as the center of arts research and development, as science and technology for the benefit of academic and the people of Indonesia. Programs in IKJ's Faculty of Fine Arts are programs of fine arts, program of creative craft industry, program of visual communication design, program of interior design, and program of product design with a major in fashion design. Program of Fine Arts: as an inseparable part of the Faculty of Fine Art, this program emphasizing the development of the students to master the painting, sculpture, and graphic arts in various media collaboratively. Program of Creative Craft Industry: this program shall polish the creative skill and creative development of the students in creating the artwork of craft, including the ceramic craft, wood craft, textile craft, and other alternative products. The program of Creative Craft Industry aiming the students to be able to develop the creativity skills and the entrepreneurial skills in the craft industry. Program of Visual Communication Design: the program of Visual Communication Design consists of 3 majors, which are Graphic Design Major, Illustration Major, and Multimedia Major. This program is integrating the practice, theory, and research. Students are driven to understand the problems critically and to produce a conceptual problem-solving solution and visual literation approach. Also considering the influence of marketing strategy and how to facilitate the social and cultural changes through the design created. Students should learn and conduct a research and design creation, which the result is the crossing between commercial, expression, and communication aspects. Graphic Design Major, focusing its teaching on the exploration of creation process through graphic language and manage the complex communication problem. Illustration Major, we learn how to understand and to use the skill creatively to communicate the message through visual narration and image sequences. Multimedia Major will develop creativity and knowledge in visual communication field using the online and digital media. Students will learn how to understand the process, the limits, and the specialization of the information and technology-based media. Program of Interior Design: these programs will teach students to understand and to master various of techniques, process, materials, and works procedures to design living spaces, public spaces, or commercial spaces.
The teaching of creation process started from the development of ideas, presentation, and design documents. Students will also learn about the materials, interior design history, and furniture accessories. The program of interior design prepares the students to be interior designer that can compete nationally and internationally. Program of product design. This program majoring in fashion design, which preparing the students to be able to design various of apparels and accessories, which nowadays are more acknowledged to be a serious and promising profession. The students will learn to be an independent and professional fashion designer and to create a conceptual fashion design and able to compete in national and international stage. IKJ Faculty of Fine Arts has undergone a lot of cooperation with many parties, from industry, educational institution, national government, and global partners. With more than 100 cooperation in the academic, research, and community service field that has been done by the Faculty of Fine Arts, such as in the field of cultural center and embassy. There are also numbers of awards that has been achieved by the students of IKJ. For further information, you may kindly contact us on Bapak Ibu, teman-teman keluarga besar Civitas Akademika Institut Kesenian Jakarta. Salam debur ombak. Kita jumpa kembali dalam acara Cuap-Cuap Cendekia dan saya Deborah Yatim, host Anda. Kali ini kita akan bercuap-cuap dengan Ibu Citra Smaradewi. Beliau adalah dosen pascasarjana di Institut Kesenian Jakarta. Beliau adalah mantan dekan Fakultas Seni Rupa 2 kali. Beliau adalah peneliti kesenian, salah satu kurator penting di Indonesia dewasa ini, dan praktisi desain dulu dan rupa. Apa kabar, Mbak Citra? Kabar baik, Mbak Debra. Baik. Dalam suasana tinggal di rumah, masih berkegiatan? Masih. Masih. Kadang-kadang saja keluar.
Oke. Ini kita mulai aja dari dulu ya. Waktu dulu awal masuk ke Institut Kesenian Jakarta, kan langsung memilih jurusan desain interior. Ya, Dulu betul. ada apa di dalam pikiran Mbak Citra mau masuk ke desain interior? Cita-citanya mau ngapain? Terus dapat ilhamnya dari mana? Iya, memang sebenarnya sebelum saya kuliah di IKJ dulu, saya sebenarnya sempat mengambil semacam diplom gitu di lembaga sipil Pak Ruseno yang di Salemba. Jadi saya sempat mengambil pendidikan sipil, tapi memang nggak lama sih, hanya 1 semester lah. Mungkin karena terlalu banyak hitung-hitungan. Sipil itu kan menghitung kekuatan bangunan, konstruksi tanah, terlalu ini buat saya terlalu berat gitu. Jadi saya akhirnya memutuskan memilih program studi yang sebenarnya masih berkaitan dengan masalah sipil konstruksi, tapi juga ada seninya gitu. Nah, salah satu pilihan saya akhirnya saya memilih desain interior di Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta. Saya masuk pada tahun ajaran 1989 dan 1990. Jadi memang sejak melulus SMU saya sempat pending 1 tahun, baru kemudian melanjutkan ke IKJ. Memang niatnya sebetulnya ingin menjadi insinyur sipil atau masuk ke bidang desain memang? Sebenarnya sih gabungan ya antara teknologi tapi seni gitu. Itu yang ketika itu ada dalam pikiran saya. Jadi yang tadi saya katakan, desain interior ini masih ada kaitannya dengan menghitung misalnya. Kalau kita ingin membuat denah, itu kan pasti kita berpikir tentang skala, bagaimana membuat denah ruangan gitu. Nah, tapi situ juga ada unsur seninya. Nah, jadi kalau ditanya apakah saya ingin menjadi insinyur sipil atau bidang seni, waktu itu mungkin saya masih mencoba mencari itu sinergi antara teknologi dan seni. Waktu itu yang ada di pikiran saya seperti itu kurang lebih. Dan ketika sudah masuk Institut Kesenian Jakarta, Fakultas Seni Rupa, apakah yang dicari menemukan? Iya, saya menemukan yang saya impikan, yaitu memilih bidang studi desain interior, tapi paralel dengan saya masuk IKJ, bahkan sebelum saya masuk IKJ, sebenarnya lingkungan sosial saya itu juga sudah dekat dengan seni. Saya salah satu mantan Sanggar Garajas di Bulungan, Gabungan Remaja Jakarta Selatan. Saya sebelum masuk IKJ sudah banyak bertemu dengan komunitas seni, seniman-seniman. Waktu itu saya masih melihat Mas almarhum Alex Komang, Nana Warisman masih suka latihan di sana di Bulungan. Nah, itu juga sebenarnya yang mempengaruhi pilihan saya di kemudian hari dalam bidang fine art ya. Oke. Jadi kala itu jadi interior design, tapi jadi masih banyak melukis, sudah masih terus meneruskan itu ya, seni lukis. Betul. Yeah. Jadi sebelum saya masuk IKJ, sebenarnya saya juga sudah senang melukis ya, bahkan pernah pameran. Jadi sebelum saya masuk IKJ, saya sudah aktif yang tadi saya bilang di Sanggar Garajas itu tahun 90-an. Saya sempat dengan beberapa seniman Garajas waktu itu, dan juga ada seniman-seniman di Balai Budaya yang sering melakukan sketsa ke Kali Baru, ke Anyer, ke Kota Tua. Jadi sebenarnya lingkungan di bidang seni itu sebenarnya sudah saya dapatkan sebelum saya masuk IKJ gitu. Orang tua mendukung keinginan putrinya yang cantik jelita ini pengen jadi seniman, didukung nggak oleh orang tua? Ini saya sih melihat gini ya, orang tua pada era 90-an tuh, kalau to be honest ya, kalau mau jujur, banyak yang menentang, termasuk saya sebenarnya. Jadi orang tua memang awalnya tidak begitu setuju, karena mungkin stereotip kali orang tua tahun 90-an itu masih menganggap seni ini belum menjanjikan satu masa depan yang pasti gitu. Makanya kenapa saya ambil interior, saya melihat itu masih satu disiplin ilmu yang dekat dengan arsitektur, dekat dengan sipil, dekat dengan ilmu-ilmu yang eksak lah. Sehingga saya memilih interior supaya aman dan supaya orang tua menyetujui gitu. Mungkin kalau waktu itu saya ambil lukis, saya ambil bidang yang sifatnya fine art atau patung lah, mungkin mereka juga
akan bertanya-tanya gitu. Jadi itu Ya, salah satu upaya saya untuk mensiasati supaya saya diterima di IKJ dan diperbolehkan kuliah di IKJ gitu. itu itu sangat strategis ya. Iya, iya, iya. Jadi mengambil keputusan strategis. Ah, Nah, di waktu itu kan belum ada konsep ekonomi kreatif ya iya, betul, sebetulnya. betul. 90. Apakah dengan ketika Indonesia merangkul itu ekonomi kreatif, kalau nggak salah lahirnya di Inggris, kan itu Yes, betul. dikonsepkan kan bahwa Ya, kreasi kreativitas bisa menghasilkan uang, betul ya. tidak saja bagi Mhm, pribadi, tapi juga bagi masyarakat dan bagi seluruh negara. Kita betul mengekspor ya. lagu-lagu Beatles, kita mengekspor Mhm. desain untuk handuk, Iya, kita musik mengekspor segala desain macam. meja dan itu Mhm. menghasilkan devisa negara. Aha. Itu um, apa namanya? Apakah kondisi orang tua tidak suka anak memilih kesenian itu sudah berubah sekarang dengan adanya konsep baru ini? Iya, contohnya gini, eee, saya kan beberapa kali dulu, sempat juga menjadi tim penguji bagi mahasiswa baru di IKJ. Itu, dari calon mahasiswa yang mendaftar, itu hampir 90% lebih itu atas kemauan mahasiswa sendiri. Artinya begini, artinya, beberapa mahasiswa adalah mahasiswa yang sudah kuliah di tempat lain, tapi karena jiwa seninya masih menggelora, akhirnya dia selesai dulu sekolah lain baru masuk IKJ. Artinya bilang ke orang tua, "Ini loh saya sudah selesai di fakultas A, B, C, dan seterusnya, boleh dong saya sekolah di IKJ," gitu. Dan sebagian besar, memang pilihan, yang datang dari diri diri sendiri. Ini yang saya ingin katakan, apa, kecenderungan itu berubah. Tahun era 90, kemudian era 2000-an, era 2010-an. Sejalan dengan adanya kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi kreatif, kalau nggak salah zamannya Ibu Mari Pangestu waktu itu ya, yang me meluncurkan program ekonomi kreatif, saya melihat paradigma itu mulai berubah di kalangan, orang tua. Apalagi pemerintah dengan sangat gencar mempublikasikan bahwa ekonomi kreatif itu merupakan penghasilan APBN negara yang cukup besar di samping juga sumber daya alam gitu. Nah, saya pikir itu kemudian sangat mempengaruhi persepsi orang tua dalam memberi kesempatan anaknya untuk sekolah di bidang seni ya. Jadi saya melihat itu sangat-sangat berpengaruh ya. Hmm. Oke, Seperti itu menurut saya. sebetulnya ini melahirkan pertanyaan yang kedua, maksudnya saya simpan untuk nanti, tapi sekarang aja deh saya tanyakan. Ya. Mbak Citra sebagai praktisi dan Uh-huh. kurator dan pokoknya Anda bergeliat lah di dalam Mhm. bidang seni murni dan penciptaan. Dan ini ada orang-orang yang sangat kreatif bisa melahirkan gagasan-gagasan seni rupa, seni murni yang sangat dahsyat, tapi belum tentu mereka menghasilkan uang. Apakah kita sebagai bangsa tidak rugi kalau segala sesuatu kita monetisasikan? Jadi segala sesuatu itu harus dikasih harga uang dulu baru dia bisa diterima oleh orang tua dan kemudian masyarakat luas. Jadi bagaimana pandangan Mbak Citra terhadap ini kan suatu persoalan yang pelik. Satu Ya, ya. kreatif dan murni, satu nggak ada duit, nggak bisa makan. Dan itu dicerca oleh masyarakat. Bagaimana lihatnya? Iya, memang pertanyaan Mbak Debra ini, maaf kalau saya salah interpretasi, tolong diluruskan nanti. Lebih kepada seniman-seniman yang memang memiliki idealisme sangat tinggi ya. Misalnya contohnya seorang pelukis yang berkarya, istilahnya kasarnya mau ada yang beli maupun enggak, pokoknya aku tetap berkarya gitu. Nggak peduli siapa yang mau beli gitu itu ya. Tapi ada juga sebenarnya seniman yang sudah punya pasar ya. Kalau sudah punya pasar mungkin tidak ada masalah ya, karena setiap karya yang dibuat pasti diterima oleh pasar. Bahkan belum selesai pun, belum dibuat, masih ada di pikiran, sudah diinden istilahnya gitu. Itu fenomena itu ada gitu. Tapi bagi teman-teman seniman pelukis maupun komunitas pelukis yang memang belum seberuntung seniman-seniman besar, memang ini menjadi persoalan gitu. Menjadi persoalan, artinya bahwa mereka tetap berkarya, tapi memang
tidak sebanding dengan nilai ekonomi yang didapatkan gitu. Itu menurut saya ada seperti itu. Nah, Mbak tadi secara eksplisit apa Mbak pertanyaan menukiknya? Kita sebagai masyarakat harus menyikapi bagaimana, kan sayang betul kalau ada orang yang dia punya gagasan-gagasan sangat besar, kreatif, tapi dia tidak punya pasar karena gagasannya masih terlalu avant-garde misalnya. Masa kita matikan dia hanya karena dia tidak bisa bayar listrik untuk bulan itu. Oh iya. Iya, iya memang fenomena itu ada ya di beberapa komunitas seni yang pernah saya datangi baik di Jawa maupun di luar Jawa, itu terutama di luar Jawa sebenarnya, di luar Jawa Bali. Kalau di Jawa saya pikir itu yang tadi saya bilang pasarnya sudah ada, ekosistemnya sudah terbentuk, komunitasnya ada, senimannya ada, eventnya ada, art dealernya ada, kolektornya ada, itu sudah terbentuk. Yang sangat minim memang masih di luar Jawa Bali gitu. Nah, dalam kondisi seperti ini sebenarnya satu pandangan saya, seorang seniman tidak perlu patah hati, maksudnya give up gitu, menyerah ketika dia punya ide dan gagasan. Dan kedua adalah sebenarnya bagaimana dia harus bisa membuat jejaring sebenarnya. Saya melihat seniman sekarang, beberapa seniman yang maju, dia punya jejaring yang cukup luas gitu. Mempunyai koneksi-koneksi dengan komunitas lain, disiplin ilmu lain yang sebenarnya itu nanti yang akan membuka peluang-peluang tertentu misalnya. Itu jadi saya pikir kuncinya adalah di bagaimana memperluas jejaring dan membuka komunitas. Artinya misalnya gini, di kita misalnya ada tadi yang Mbak Debra katakan ada Badan Ekonomi Kreatif, sekarang namanya Kementerian Ekonomi Kreatif ya, berubah nama lagi. Kemudian di Kemendikbud juga ada beberapa direktorat jenderal kebudayaan punya program-program, kemudian juga punya program lain. Dan di luar negeri pun sebenarnya beberapa funding itu sudah sangat terbuka. Mereka punya program-program yang bisa diakses. Nah, masalahnya kadang-kadang keterbatasan teknologi itu juga menurut saya merupakan kendala yang sebenarnya harus bisa disikapi oleh seniman. Jadi seniman sekarang menurut saya harus juga bisa menguasai teknologi. Karena yang saya katakan peluang itu adalah peluang melalui jalur-jalur teknologi sebenarnya. Yang saya katakan jalur online itu. Nah, melalui keikutsertaan seniman-seniman pada sebuah event misalnya, itu akan memberikan kredit poin bagi prestasi seorang seniman. Nah, dari rekam jejak seperti itulah yang kemudian banyak sekali akan membuka peluang galeri-galeri lain, misalnya seperti National Gallery Singapura atau Canberra atau di Jepang dan Korea yang sebenarnya memang sedang melirik perkembangan seni rupa modern kontemporer di Asia Tenggara ya, terutama di Indonesia. Jadi ini maaf sedikit agak melebar mungkin Mbak Debra. Jadi Indonesia tuh sebenarnya sekarang merupakan negara yang perkembangan seni rupa modern kontemporernya tuh sedang sangat bagus ya. Nah, peluang ini yang sebenarnya harus ditangkap oleh seniman dalam menyikapi kemajuan zaman. Dia punya potensi, dia punya karya bagus. Kalau disimpan di kamar aja siapa yang mau melihatkan, istilahnya kan gitu. Jadi harus dipublish, harus membuka diri dan harus bernetworking dengan cukup luas. Itu sementara jawaban saya. Jadi ada titik cerah sebetulnya ya, kan kita masih pikir seniman identik dengan kemiskinan, hidup susah, dan lalu ujungnya berakhir hayatnya dia miskin dan lalu jadi terkenal. Ini Mbak Citra tampaknya luas sekali ya hal-hal yang diminati yang menjadi perhatian Mbak Citra, dari ada representasi kearifan lokal, ada sains dan seni rupa, seorang perupa milenial, kaligrafi Islam, sampai ke motif batik dan desain busana. Apakah hal ini lebih keragaman banyaknya minat ini dipicu oleh
kelana intelektual ini dipicu karena Mbak adalah seorang akademisi atau lebih karena Mbak Citra adalah seorang praktisi? Mana yang lebih berat di sini? Iya, ya memang dulu kan paradigma seorang akademisi itu bergulat di bidang-bidang yang ansih masalah edukasi, riset segala macam pendidikan kan. Tapi karena saya dosen yang bergerak dalam disiplin ilmu yang sifatnya di luar ilmu-ilmu mainstream gitu, artinya ilmu-ilmu yang sifatnya menunjukkan tentang keterampilan segala macam, mau tidak mau saya juga harus terjun ke dunia praktisi. Artinya begini, istilah umumnya, saya mengajar tentang suatu teori, tapi saya sendiri tidak mengalami dan tidak mengerti bagaimana teori itu dipraktekkan di lapangan. Jadi sebenarnya pandangan dan juga prinsip tersebut yang kemudian juga mempengaruhi kenapa ketika saya mengajarkan sebuah teori itu juga saya harus mengetahui di lapangan. Saya sebagai seorang interior designer, saya tahu nih misalnya tukang membuat tembok gitu, membuat pasangan bata. Tapi kalau tukangnya bikinnya sembarangan, 10-20 tahun kemudian rubuh kan itu tanggung jawab seorang desainer dan arsitek misalnya gitu. Nah itu yang kemudian mempengaruhi prinsip hidup saya, sehingga banyak bidang-bidang yang tadi Mbak Debra sampaikan, saya menjalani ini dan seterusnya gitu. Kemudian kalau ditanya mana yang lebih condong antara praktisi dan akademisi, menurut saya dua-duanya harus saling mengisi ya. Makanya di IKJ itu kan hampir 75% bahkan 80% dosennya adalah praktisi gitu. Jadi kita sebagai pendidik juga terjun di dunia praktisi di lapangan gitu. Karena keduanya itu saling terkait. Perkembangan seni di lapangan itu juga terkait dengan masalah penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen. Jadi saya pikir dua itu harus saling menunjang satu sama lain. Kalau bidang penelitian tentang kesenian dan lalu dituangkan di dalam bentuk tulisan ilmiah dan lalu tidak hanya di jurnal tapi jadi buku. Apakah saat ini sudah memadai kita? Jadi apabila seseorang ingin melakukan penelitian mengenai perkembangan seni rupa di Indonesia, apakah kepustakaan kita, orang luar maksud saya, kepustakaan kita sudah cukup, pemikir kita sudah cukup, penelitian kita sudah cukup, atau jalan masih terbentang luas untuk kita isi ke depan? Iya, orang luar maksudnya luar dari luar negeri, luar negeri ya? Iya. Iya, memang riset ini di dunia akademisi, kalau saya boleh sedikit curhat ya, masih terjadi pro dan kontra. Artinya bahwa riset yang selama ini lebih diakui oleh kementerian terkait kita memang lebih kepada ilmu-ilmu mainstream seperti yang sifatnya tulisan jurnal gitu. Tapi padahal sesungguhnya karya seni pun, Mbak Debra berkarya, Mas Seno berkarya, Mas Ahmad berkarya, Bu Nungki berkarya, itu juga sebenarnya kan sebuah karya yang sifatnya based on research sebenarnya. Nah itu yang sebenarnya menurut saya juga perlu saya sampaikan. Kebetulan bertanya masalah riset ya, jadi ada pesan sponsornya. Dan kedua masalah ketersediaan tadi ya bahan-bahannya. Menurut saya di Indonesia sudah cukup banyak ya data-data ataupun sumber-sumber referensi yang bisa dikaji oleh peneliti-peneliti luar. Artinya peran itu yang saya lihat bukan hanya ditanggung oleh pemerintah atau lembaga pendidikan, tapi juga banyak sekali komunitas-komunitas atau NGO itu yang memiliki kesadaran. Seperti di Jogja yang dulu dikawal oleh Mbak Farah, ada IVA-AA, Indonesian Visual Art Archive, ya kurang lebih seperti itu. Dan juga IVA-AA, kemudian di Jakarta ada tadi saya lupa namanya ya. Dan di beberapa lembaga saya pikir ada juga perpustakaan seperti Dewan Kesenian Jakarta, saya pikir dokumentasi itu cukup baik ya, dan sekarang saya mendengar juga sedang didokumentasikan secara digital, jadi orang bisa langsung mengakses nanti gitu. Dan juga kita sudah punya perpustakaan nasional perpustakaan nasional yang konon terbesar salah satunya di Asia Tenggara.
dan juga di beberapa lembaga-lembaga pendidikan itu sudah cukup. Tapi memang menurut saya masih perlu terus ditingkatkan gitu, masih terus ditingkatkan, dan peran dari para dosen-dosen yang bekerja di bidang praktisi seni itu, menurut saya juga masih perlu terus dipicu untuk terus menulis. Kadang-kadang kan susah, Mbak. Oh, saya bisanya berkarya gitu, menulis wah susah gitu. Sampai sekarang masih ada pandangan seperti itu yang sering kita dengar ya. Tapi jadi sebetulnya materi kita cukup, pemikir kita juga cukup ya, karena sudah sekian tahun sekarang kan Institut Kesenian Jakarta saja cukup. Sudah 50 tahun. Ya, benarnya saya tuh sebenarnya beberapa kali ketika rapat di IKJ, di Senat Akademik maupun di rapat-rapat institut tuh, beberapa kali saya sering melontarkan dalam usia 50 tahun sekarang harusnya IKJ sudah menjadi pusat dokumentasi visual terbesar di Jakarta maupun di Indonesia. Itu yang sebenarnya menurut saya yang belum bisa terrealisasi, dan bahkan ketika itu tim ingin direvitalisasi, sayangnya juga konsep ke arah sana itu tidak terakomodir pada pengembangan revitalisasi tim sekarang. Artinya kalau kita lihat pengembangan tim sekarang kan lebih kepada akses ruang pamer, gedung pertunjukan, hotel, segala macam. Tapi justru pusat dokumentasi maupun pusat riset itu menurut saya terabaikan dalam tanda kutip ya. Yang sebenarnya menurut saya itu adalah kekuatan IKJ sebagai anak kandung Pemda untuk memiliki kesadaran membangun sebuah kultur, entah itu namanya lembaga, namanya divisi riset visual dan seni ya, bukan hanya visual ya, karena ada seni pertunjukan, ada musik, film, itu yang cukup representatif di negeri ini. Ya, jadi itu adalah tugas Mbak Citra untuk mendorong gagasan. Iya. Karena saya pikir itu penting ya. Sekarang susah, Mbak. Kalau mencari data ke Jakarta, misalnya kemana? Ya paling ke Dewan Kesenian, HBYASIN. HBYASIN pun juga sudah sangat memprihatinkan ya. Yeah. Terus kemana? Ke Galeri Nasional ada, tapi juga tidak begitu maksimal. Ya paling ke Perpustakaan Nasional. Tapi khusus yang seni, yang menurut saya ini justru Perpustakaan Nasional bukan itu kan fokus perhatian. Oh, itu ide yang menarik yang kita harus bahas lagi dalam cuap-cuap yang lain. Ya, itu salah satu mimpi dan juga harapan yang sebenarnya perlu diperjuangkan bersama ya oleh semua orang yang punya kepentingan, kesadaran untuk membangun tradisi riset di perguruan tinggi dan juga di lingkungan kebudayaan ya. Iya. Dan Jakarta adalah ibu kota. Kalau kita nggak mulai, siapa lagi masa di tempat lain? Ali Sadikin ketika membangun tim tahun 70, itu dia beberapa kali ketika bicara dengan media, bilang bahwa salah satu impian dia adalah Jakarta sebagai pusat kebudayaan nasional. Nah itu sebenarnya sudah jelas kan, pusat kebudayaan nasional. Tapi sekarang kan semua bergeser ya. Kalau kita lihat seni rupa kan tetap istilahnya kalau di istilah kalangan seniman tuh ibu kotanya masih Jogja gitu kan. Jakarta ini apa, kelurahan atau kecamatannya gitu. Nah, stereotip seperti itu yang sebenarnya harus kita coba kondisikan kembali. Ya. Nih belok dikit ya, Mbak. Kan nggak apa-apa, Mbak Debbie. Mbak Citra tertarik mengamati ideologi gender ya pada seni rupa. Mengingat topik kajian S2 Mbak Citra adalah semiotika ideologi gender pada karya Patung Dolorosa Sinaga. Terus tahun lalu itu ada sebuah pameran yang besar, yang seminal, 21 perempuan, dan Mbak Citra adalah kuratornya di Galeri Nasional. Apa sih pentingnya mengamati ideologi gender dalam keperupaan? Iya, saya melihat gini ya. Sejarah itu dibangun di balik penulisan sejarah ada peran, dan juga ada kepentingan. Sejarah tidak bebas nilai. Kalau kita lihat penulisan sejarah atau historiografi Indonesia, itu bisa kita lihat praktis satu ditulis oleh kebanyakan para lelaki.
ya mungkin pada waktu itu pada zamannya misalnya kalau kita lihat di awal kemerdekaan mungkin belum ada penulis perempuan yang punya kompetensi untuk bisa menulis. Jadi yang kita kenal ya seperti Pak Kusnadi, kemudian Pak Dan Suwaryono, Osman Effendi, Popo Iskandar dan seterusnya dan lain-lainnya. Nah, kedua yang ditulis pun juga sebenarnya sebagian besar juga adalah perupa-perupa maupun seniman-seniman lelaki gitu. Saya tidak tahu apakah karena faktor kebetulan atau karena memang datanya kurang. Setelah saya mengamati sekarang ini di era 2010-an dan 2000 itu ternyata ada beberapa seniman perempuan yang tidak dicatatkan di sejarah gitu. Contohnya misalnya Emiria perempuan pertama dari Sulawesi yang sebenarnya juga dia punya peran dalam sejarah pendirian Persagi. Ya. Ya, Persagi. Memang itu sejarah tapi tidak terlalu signifikan gitu, hanya sepintas. Kemudian ada pematung Trijoto, itu juga menurut saya sangat penting. Sampai sekarang pun juga saya tidak tahu apakah sudah pernah dikaji ya, tapi itu juga menurut saya menarik. Dan ada beberapa juga di tim dulu ada pelukis namanya Sriani atau siapa ya, itu juga dia sering membuat karya, itu pun juga di sejarah tidak dicatatkan. Sekali lagi saya tidak memiliki penilaian yang praduga gitu terhadap penulis maupun kritikus seni lelaki, tapi saya melihat itu yang saya katakan bahwa ada entah kepentingan yang berbeda, entah ada pertimbangan lain, sehingga saya merasa inilah saatnya. Ya mungkin karena kebetulan saya juga seorang perempuan, saya merasa punya kepedulian untuk bagaimana kita bisa membaca sejarah dengan mengatakan peran-peran para perempuan gitu, dan ditulis juga oleh perempuan. Itulah sebenarnya salah satu latar belakang saya kenapa kemudian saya tertarik kepada ideologi gender dalam dikaitkan dengan karya seni gitu. Kalau bahasa visual, bahasa kesenian antara laki dan perempuan apakah beda? Apakah berbeda? Memang saya belum pernah membaca sebuah riset yang menangis, tapi kalau saya melihat pemahaman logikanya gini, Mbak. Saya dulu pernah ikut dengan jurnal perempuan yang membuat kurikulum berbasis gender ya waktu itu dengan Ibu Atas itu, dan juga dengan Ford Foundation. Bagaimana ketika sebuah objek itu misalnya objek panci atau alat-alat domestik itu menjadi sumber inspirasi. Kemudian dilukis oleh pelukis laki dan pelukis perempuan, itu akan ada perbedaan. Perempuan itu, saya agak lupa itu kurang lebih, perempuan itu ketika melihat objek yang sifatnya domestik itu akan dikaitkan dengan peran seorang perempuan, tapi ketika lelaki melihat objek domestik itu dia akan memiliki sudut pandang yang berbeda gitu. Sama juga ketika dikasih objek seorang perempuan gitu. Beberapa pelukis perempuan akan melukiskan bagaimana penderitaan hidup seorang ibu, misalnya bagaimana mengasuh anak, menggendong anak, berjualan di pasar sambil menggendong anak, dan juga seterusnya. Dan pelukis lelaki ini sebagian itu lebih menempatkan perempuan sebagai objek, bukan sebagai subjek gitu. Itu yang pernah saya dapat dari salah satu penyusunan kurikulum berbasis gender waktu itu dengan Jurnal Perempuan dan Ford Foundation. Tapi sekali lagi ini saya dapatkan dari materi tersebut ya. Nah, kalau dalam konteks apakah berbeda, kalau kita lihat dari pameran Indonesian Women Artist yang waktu itu Mbak Debas juga terlibat ya dalam beberapa diskusinya dengan Bu Carla, saya melihat kecenderungan itu ada. Misalnya yang diciptakan oleh seniman dari Jogja yang dia menggunakan bukan parasit, jamur ya. Oh ya, ya. Jamur alat kelamin perempuan sebagai sumber inspirasi, dan itu menghasilkan suatu karya yang sangat luar biasa. Nah, pemikiran itu saya yakin nggak akan ada di laki-laki. Nah itu kalau pertanyaannya apakah ada, mungkin kalau saya berdasarkan kasus ada gitu. Oke. Jadi itu salah contoh
Dan karya itu menjadi luar biasa, orang nggak akan menyangka, oh ternyata itu idenya dari parasit maupun dari yang berhubungan dengan organ intim perempuan gitu. Saya pikir dalam konteks itu ada perbedaan ya. Jadi kembali lagi ke pernyataan Mbak Citra tadi di awal, laki-laki itu tidak melakukan penelitian atau pengamatan terhadap di awal-awal Indonesia merdeka ya, tidak melakukan pengamatan bukan karena mereka jahat, tapi karena apa ya? Karena mereka anggap kita tidak eksis. Bisa dilihat begitu. Iya, ini yang sebenarnya harus coba di ini. Artinya kan gini, saya belum melakukan riset secara mendalam. Gini, ketika seorang menulis kan dia pasti punya kecenderungan, dan juga ada pertimbangan-pertimbangan yang sifatnya keberpihakan dalam sebuah ideologi gitu loh. Saya nggak tahu apakah memang dianggap, maaf misalnya Emiria atau Trijoto atau pelukis yang di Dewan, saya agak lupa, Sriani atau siapa, kurang dianggap berperan dalam perkembangan seni pop itu. Apa mungkin karyanya kurang bagus menurut mereka? Apakah memang kurang terlibat dalam berbagai pameran? Ataukah memang ada pertimbangan lain gitu? Tapi kalau kita bicara tentang karya-karya, artinya seperti sekarang kita kan melihat seperti karyanya Emiria misalnya, itu luar biasa gitu. Bahkan National Gallery Singapura sampai memburu karya-karyanya. Dan ironisnya mereka mempunyai karya terbaik. Galeri Nasional, Mbak Debra mungkin tahu banyak karena dekat ya dengan perjalanan seni Bu Emiria misalnya. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Kita sekarang menurut pengamatan Mbak Citra sebagai akademisi maupun peneliti dan praktisi, ini ada belok lagi ya, kita hilangkan dulu ideologi gender dari percakapan ini. Apakah pemerintah dengan adanya Kementerian Ekonomi Kreatif yang sudah beranjak dari Badan Ekonomi Kreatif yang tadinya kecil, sekarang agak lebih gede portfolionya dan penyediaan dananya, apakah lalu terjadi perubahan sikap masyarakat terhadap kesenian? Saya mau menyitir komentarnya Pak Tom Ibnur dari Institut Kesenian Jakarta juga. Jadi dia bilang seniman itu seperti sapu, Debra. Jadi kita harus nyapu dulu jalanan, si ekonom, politisi nanti maju dan si sapu itu ditaruh di gudang setelah menyapu. Apakah sapu itu sekarang kita sudah berikan tempat yang lebih bagus, meskipun APBN-nya masih sangat sedikit alokasinya? Tapi apakah kesenian itu mendapat lebih tempat yang lebih terhormat di dalam pembangunan Republik Indonesia menurut Mbak Citra? Iya, menurut pandangan saya sebenarnya ketika ini turning point-nya ekonomi kreatif, Mbak ya, ketika dibentuk itu ya. Beberapa saya melihat ada perubahan ya. Artinya gini, saya bicara fakta saja ya. Program-program dari Kemenparekraf itu menurut saya dalam merangkul perguruan tinggi itu sudah cukup baik. Contohnya Fakultas Nirpa IKJ tahun 2012-14 itu kita pernah bekerja sama dengan Parekraf, ada 10 perguruan tinggi dan kita dijadikan semacam inkubator dalam bidang riset dan juga pengembangan seni. Seni rupa waktu itu
kita diberi kesempatan untuk 2 program studi, mode busana dan animasi. Dan sampai sekarang program itu masih berlanjut dan bahkan cukup maju ya. Dan itu berdampak terhadap pengembangan prodi, seperti program studi mode busana di seni rupa IKJ itu luar biasa sekarang peminatnya. Bahkan mengalahkan prodi-prodi yang terdahulu. Dan juga animasi. Animasi juga dengan program Animakini itu menjadi salah satu ciri khasnya Fakultas Seni Rupa IKJ. Nah, itu dalam batasan bahwa dia merangkul perguruan tinggi seni, saya pikir ada beberapa langkah yang cukup baik ya. Beberapa langkah yang cukup baik. Nah, dalam tataran yang lebih luas, dalam konstelasi perkembangan seni rupa modern kontemporer kita, salah satu contoh misalnya Venice Art Biennale itu sejak 2 tahun lalu itu Bekraf sudah mendukung sepenuhnya. Saya pikir ini salah satu langkah yang cukup baik juga, artinya gini, Venice Art Biennale kan sebenarnya sebelumnya itu diupayakan dihidupkan kembali oleh Barstu dan teman-teman ya, waktu itu dengan Bu Karla juga awalnya itu. Yang kemudian pada penyelenggaraan yang berikutnya itu Bekraf, saya nggak mengatakan mengambil alih ya, tapi kemudian memiliki kepedulian, kemudian menjadikan Venice Art Biennale itu sebagai program unggulan Bekraf. Yang tahun lalu tim kuratornya ada 5, itu antara lain Bu Dolo, Pak James Pangkat, dan teman-teman lain. Dan saya pikir itu juga menurut saya satu program yang cukup baik dari Bekraf ya. Jadi bagaimana mengakomodir dan juga memfasilitasi seniman-seniman Indonesia untuk tampil di panggung internasional. Itu contoh yang sempat saya ikuti ya, Venice Art Biennale. Nah, dalam peran-peran yang lain, yang tadi dikatakan oleh Mas Tom ya, memang ya itu juga sebenarnya sudah bukan menjadi hal yang gini, artinya gini, saya cuma berpendapat gini, kemajuan kebudayaan di Republik ini bukan hanya tanggung jawab institusi pendidikan, ke pemerintah, seniman maupun kelompok, tapi semua pihak harus bertanggung jawab gitu. Bahwa kemudian siapa yang menginisiasi dan kemudian yang mengadop, saya pikir kalau pada akhirnya itu menjadi sebuah program yang bersinergi, saya pikir itu satu hal yang sangat baik. Contohnya misalnya Indonesian Fashion Week, itu kan dulu digagas oleh asosiasi profesi. Mas Taruna kalau saya teman-teman. Kemudian ketika dia menjadi besar, menjadi eksis dan mempunyai peran, itu kemudian pemerintah ikut berperan. Ya memang fenomena itu ada sih Mbak, kalau saya mau jujur, memang ada ya. Tapi ya saya pikir itu yang saya katakan, sinergitas itu memang harus dibangun. Ya. Jadi kan yang penting adalah pelembagaan policy ya. Jadi betul, jangan karena menteri ini seorang presiden sangat menyukai lukisan maka dia menjadi kolektor. Jadi lahirlah koleksi lukisan Indonesia. Presiden-presiden berikutnya nggak suka lukisan maka seni lukis diabaikan. Sekarang saya mau menyitir sedikit penelitian program doktoralnya Mbak Citra ya, yang tentang pembentukan identitas nasional lewat pengukuhan Galeri Nasional Indonesia. Yeah. Itu dapat idenya dari mana? Mula pertama dapat idenya dari mana, dan lalu sudah ada kesimpulan awal yang sudah diambil? Iya, jadi ide awalnya gini, Mbak. Saya kan tergabung sebagai tim kurator Galeri Nasional Indonesia sudah cukup lama, sudah 2 periode ya tahun ini. Jadi ada salah satu program yang menurut saya sangat menarik, namanya Pameran Seni Rupa Nusantara. Itu digagas oleh almarhum Mama Nur, kurator dari Bandung pada tahun 2000, dan waktu itu Kepala Galeri Nasionalnya Ibu Wati Murani. Garnas kan, ini juga menarik yang membicarakan. Garnas itu digagas tahun 46, tapi baru terwujud 52 tahun kemudian, tepatnya sebulan sebelum reformasi ya. Gitu ya. Nah, 2 tahun kemudian digagas Pameran Seni Rupa Nusantara. Dan menurut saya ini sangat menarik. Pameran Nusantara itu sebenarnya salah satu kebijakan dari Galeri Nasional ya, di bawah Direktorat Kebudayaan Dikbud, dalam upaya meminimalisir kesenjangan seni rupa luar Jawa Bali. Ini kaitannya dengan historiografi. Jadi bukan hanya bias gender, tapi juga bias geografi ya. Karena memang semenjak era kemerdekaan, itu historiografi memang lebih banyak penulisannya di Jawa ya.
seperti Claire Holt, kemudian segala macam, Helena itu ya kembali tadi apa dianggap seniman di luar Jawa Bali kurang penting sehingga nggak perlu ditulis gitu, atau memang ada pertimbangan lain. Nah, saya melihat pameran ini diikuti oleh seluruh seniman seni Nusantara se-Indonesia dengan tidak menekankan kepada kesamaan kualitas. Artinya gini, ya sudah ketika kita menyeleksi karya, keterbatasan pupa-pupa di Indonesia Timur jangan disamakan dengan yang di Jawa gitu. Kalau kita menyamakan, kapan mereka diberi kesempatan untuk maju? Kan kurang lebih seperti itu. Sehingga kita melakukan penyeleksian yang sangat berbeda dengan seniman-seniman luar Jawa Bali. Nah, sangat menarik karena dari pameran ini itu mereka yang terpilih, ini kan awalnya walaupun tunjuk, berikutnya kan open call dan diseleksi. Mereka yang terpilih ini menjadi lokomotif di daerahnya untuk memajukan seni rupa di daerahnya. Misalnya seniman dari Kalimantan Timur, ada seniman namanya, saya sebut Bang Surya, misalnya dia ikut beberapa kali, dan dia ketika dia kembali ke Kalimantan, dia berbagi pengalaman ketika diundang ke Garnas, bertemu dengan seniman-seniman dari Jawa, dari Bali, saling bercerita. Nah, cerita-cerita tersebut kemudian menjadi sebuah ingatan yang kemudian oleh seniman di Kalimantan, Sulawesi, dan juga Irian segala macam itu dijadikan satu pengetahuan yang sangat berharga, dan mereka share ke teman-temannya. Kemudian mereka bikin kelompok, kemudian bikin pameran, dan juga belajar bagaimana cara mengkurasi pameran. Nah, itu kan menarik. Nah, dari beberapa seniman yang terpilih di pameran Seni Rupa Nusantara ini, yang kemudian menjadi perhatian riset saya, bagaimana kemudian terjadi gerakan seni rupa di luar Jawa Bali melalui peran seniman yang terpilih pada pameran Seni Rupa Nusantara. Nah, dalam konteks pembentukan internasional, saya cuma melihat begini, sebagai negara yang memiliki potensi geografi, demografi, dan sejarah yang menurut saya sangat kuat dibandingkan dengan negara Asia Tenggara, justru Garnas ini harusnya bisa mengambil peran yang bisa jauh lebih signifikan ketimbang negara-negara tetangga. Tapi kan secara faktual itu belum terjadi. Saya nggak menyalahkan bahwa pemerintah juga sudah berupaya, tapi kalau kita lihat di NGS, National Gallery Singapura, dia mengambil peran sebagai pusat perkembangan seni rupa Asia Tenggara terbesar. Ya. Padahal Singapura hanya seencret di seluruh Asia. Ya. Dan di Dubai, Abu Dhabi, dia kan membeli lisensinya Louvre di Prancis, dia membuka museum di Abu Dhabi, dia mengambil peran sebagai seni rupa dalam memutus kesenjangan jarak antara seni rupa Barat dan Timur. Nah, justru peran itu yang menurut saya masih bisa diambil oleh Galeri Nasional sebagai lembaga kebudayaan negara yang memang menurut saya sebagai barometer perkembangan seni rupa modern kontemporer. Nah, melalui potensi kelokalan itulah yang sedang saya kaji, bagaimana melalui potensi kelokalan itu bisa melahirkan satu peran yang bisa diambil oleh Garnas dalam konteks bagaimana suatu saat Garnas tampil dengan satu visi dan misi baru dengan melibatkan potensi kelokalan, kemudian menjadi sebuah peradaban baru di Asia Tenggara yang kemudian orang melihat, wow, ini Garnas ternyata memang punya peran yang sangat signifikan. Kurang lebih gitu Mbak bayangan saya kenapa saya tertarik dengan mengambil riset tentang Garnas dikaitkan dengan potensi kelokalan melalui pameran Seni Rupa Nusantara itu. Gitu, kalau untuk orang awam, saya misalnya masyarakat awam, hendaknya kita melihat sebuah galeri nasional sebagai destinasi untuk kalau nanti hari Sabtu Minggu nggak ada kerjaan, kita mampir jadi destinasi wisata, mendapat hiburan, kita bisa lihat lukisan-lukisan yang bagus, koleksi Istana Kepresidenan misalnya, dan lalu kita mendapat pencerahan. Ataukah lebih bagus sebuah galeri nasional itu menjadi lokasi yang berwibawa, menampilkan karya dan yang adiluhung, dan lalu melahirkan diskurs untuk pemikir. Sebetulnya perannya di mana? Iya, sebenarnya menurut saya kalau dikaitkan dengan turisme pariwisata, kemudian satu peran yang Garnas yang lebih ke wibawa segala macam, saya pikir ini saling terkait. Artinya saling terkait gini, kalau kita bicara tentang satu lembaga kebudayaan, apalagi Garnas sebagai state culture institution ya, di samping ada Pusaka Nasional, ada Galeri Nasional, ada Pusat Arsip, terus satu lagi Museum Nasional, itu kan state culture institution yang itu sebenarnya diadop oleh Bung Karno ketika dia berkunjung ke beberapa negara Eropa ya.
Nah, itu sebenarnya mau tidak mau pasti kaitannya dengan pariwisata, dengan turis, dengan turis. Makanya ketika waktu itu bicara dengan Parekraf, apa nih indikator nilai ekonominya yang bisa dibaca oleh Bekraf dalam konteks kehadiran galeri nasional. Salah satunya adalah kunjungan wisatawan. Nah, ini kan mestinya nggak bisa dipisahkan nih. Dia melihat ya udah kalau Garnas nggak bisa jualan, ya seberapa banyak wisatawan yang datang, itu menjadi indikator Bekraf dalam menarik wisatawan dari luar negeri. Itu saya pikir nggak bisa dipisahkan. Tapi yang baik adalah gini, kalau kita kaitkan yang datang adalah dari masyarakat Indonesia, saya sih berharap dengan mereka datang, melihat, kemudian timbul rasa ingin tahu, dari rasa ingin tahu, ingin belajar, dari belajar, kemudian ingin lebih banyak melestarikan dan juga mengembangkan. Jadi saya pikir itu saling terkait ya antara pariwisata, kemudian juga yang ujung-ujungnya yang saya harapkan ya bisa terjadi kesadaran bahwa Galeri Nasional itu bukan sekedar satu tempat kunjungan wisata, tapi yang saya katakan tadi sebagai barometer maupun peradaban baru bagi bangsa-bangsa modern seperti bangsa Indonesia. Dua warga Indonesia yang positif ada saudara kita yang terpaksa meninggal. Indonesia PSBB dan kini membuat masyarakat menjadi lalai akan protokol kesehatan. Kita lihat ya kebijakan ini ya, si Galeri Nasional itu kan bisa jadi tempat berkumpul, kita cowok dan cewek bisa PDKT di bawah selfie itu. Bagus, ya. Nah, kita lihat sebetulnya kan penikmatan terhadap kesenian ya, cara orang mengerjakan kesenian dan cara orang mengaturkan produk-produk kesenian kepada masyarakat itu kan sebetulnya adalah kegiatan berhalayak ya. Kita harus berkerumun untuk menikmati film, kita harus berkerumun untuk menghadiri pameran lukisan yang besar, atau Dolores Sinaga meluncurkan buku itu kan kerumunan. Dan sekarang tiba-tiba ada COVID. Bagaimana Mbak Citra sekarang lihat ada pembatasan sosial, ada PSBB, ada hal-hal yang mengganggu pengerumunan orang itu. Bagaimana sekarang masyarakat kesenian menghadapi itu, dan ada kiat nggak? Kita di dalam normal baru ini, dan jangan-jangan normal baru akan harus menjadi normal untuk seterusnya, karena virus ini masih lama sekali baru kita akan dapat vaksin ya. Bagaimana praktisi dan akademisi pemikir bisa melihat kondisi ini sekarang? Iya, ini memang virus yang sangat kecil ini dampaknya seperti tsunami ya, menghantam peradaban yang sudah ratusan tahun dibangun gitu. Ya memang dalam konteks Garnas ini juga merupakan, bukan hanya Garnas, sebenarnya lembaga-lembaga pendidikan lainnya, bukan hanya di dunia pun juga sebenarnya juga mengalami hal yang sama. Memang kita dalam masa menuju penyesuaian baru ini, memang di masa transisi ini kita sedang mencari model-model yang menurut saya masih terus berproses ini, model-model seperti apa yang bisa kita tawarkan ke masyarakat agar pesan yang ingin disampaikan oleh seniman ketika dia berkarya itu sampai ke masyarakat gitu. Nah, ada dua sebenarnya. Kalau dalam konteks pameran koleksi tetap di Garnas, memang kita waktu itu sempat tutup, kemudian sekarang kita sudah buka, tapi memang dalam protokoler kesehatan yang cukup ketat, artinya jumlah juga dibatasi, kalau mau datang pun harus online, yang dulu kadang-kadang ujuk-ujuk rombongan dari mana bisa datang, sekarang kita sudah membatasi, jadi harus daftar dulu online dan didata sehari tidak lebih dari sekian orang gitu untuk melihat dan mengamati koleksi tetap Galeri Nasional. Nah, yang jadi persoalan memang selain
pameran koleksi tetap, kita juga ada pameran temporer. Nah, pameran temporer ini tahun 2000 praktis sejak bulan Maret ini kita pending semua. Terakhir itu adalah pameran tunggal Pak Sri Hadi Sudarsono yang sebenarnya direncanakan 30 hari, tapi baru 3 hari keluar kebijakan pemerintah langsung tutup. Padahal itu pamerannya sangat bagus ya, sangat luar biasa. Tapi ya kondisi tidak memungkinkan. Nah, untuk pameran-pameran memang ada beberapa hal. Ada 2. Fenomena yang terjadi sekarang adalah seniman maupun lembaga, museum, galeri itu membuat virtual exhibition. Virtual exhibition ada yang sifatnya simulasi, jadi karya-karya seniman itu ditempatkan dalam sebuah ruang yang real, tapi maksudnya real misalnya Galeri Nasional tapi dibuat simulasi 3 dimensi gitu, yang kemudian masuk dalam ruang. Sebenarnya di luar itu sudah cukup lama ya, bukan hal yang baru, tapi di kita merupakan hal yang baru sekarang. Atau pameran sifatnya e-katalog. Jadi dalam satu layar ada karya-karya yang sifatnya orang yang bisa ngeklik dan bisa buka karyanya siapa dan segala macam gitu. Itu kedua. Dan ketiga yang sedang digagas oleh Garnas, terutama pada pameran manifesto ini, adalah bagaimana menempatkan kembali peran sebuah museum atau galeri dalam konteks itu dinamika sosial masyarakat. Nah, di beberapa negara itu museum-museum sebenarnya sangat erat kaitannya dengan masalah sosial, terutama bagi negara-negara yang memiliki kasus-kasus rasis, kemudian perbedaan ras segala macam, itu menjadi kepedulian museum. Jadi misalnya bagaimana benda-benda yang terkait dengan rasis itu bisa dijadikan sebuah objek karya yang ditempatkan di museum, dan itu menjadi proses pembelajaran bagi masyarakat. Nah, kurang lebih itulah peran yang sekarang sedang diambil oleh Garnas. Jadi Garnas mencoba melihat tidak lagi sebuah pameran itu adalah pameran lukisan, kemudian bersifat virtual, ada karyanya, ada senimannya. Tapi lebih kepada esensi kemanusiaannya. Nah, manifesto ini jadi wujud persisnya bagaimana? Ya, jadi wujudnya tema ini kita mengangkat tema pandemi. Jadi bagaimana masyarakat, bukan hanya seniman, jadi kita membuka kesempatan bukan hanya ke seniman, karena ini era yang sangat luar biasa. Masyarakat di luar seniman pun boleh menyampaikan satu pendapat, satu gagasan, satu perasaan, sedih, gembira, segala macam, itu tentang pandemi. Dan itu yang nanti kita jadikan sebuah karya seni. Jadi tidak lagi kita mengundang seniman yang sudah established, tapi bagaimana masyarakat, bagaimana halayak umum itu menjadi bagian dan memiliki kepedulian terhadap pandemi global ini. Nah, disitulah yang saya ingin tekankan bagaimana peran Galeri Nasional sebagai lembaga kebudayaan melihat menyikapi perubahan peradaban ini dalam konteks sebuah karya seni dan dalam konteks peran masyarakat. Jadi karyanya karya video. Jadi misalnya Mbak Debra bicara tentang COVID, ada bla bla bla, kemudian kirim karya, nanti karya itu kita seleksi dan kita akan tampilkan dalam sebuah tayangan seni, tapi kontennya adalah bagaimana kepedulian masyarakat menyikapi bencana yang sifatnya bencana global ini. Itu call for proposal-nya itu sampai tanggal berapa? 14 Juli, ini masih... Oh, dikit lagi ya? Iya, 14 Juli. Jadi saya pikir menarik, seperti di luar juga ada ada museum yang menampilkan karya-karya objek, artefak, maupun ikon-ikon terkait dengan pandemi. Jadi semua masyarakat boleh mengumpulkan, kemudian dikumpulkan, dan museum itu menampilkan. Jadi sekarang ini bukan lagi waktunya misalnya kita menampilkan seniman yang sangat besar, tapi ya kita mencoba mengubah paradigma tersebut. Sisi kemanusiaannya kita angkat. Dalam konteks new normal, tapi sebelumnya juga dalam konteks orang tua yang agak khawatir anaknya pengen jadi seniman, dan sekarang kondisi ekonomi Indonesia lebih mapan, kita politik lebih stabil. Bagaimana sekarang peran sebuah Institut Kesenian Jakarta menurut Mbak Citra? Dan lalu sekarang kita harus pendidikan jarak jauh, harus pakai daring, mungkin untuk waktu agak lama. Ya. Bagaimana ini ada bentuk-bentuk baru pendidikan pengajaran nggak? Ya memang kalau saya boleh berpendapat, online itu tidak menyelesaikan semua proses belajar mengajar, terutama di perguruan tinggi yang konten kurikulumnya tuh lebih kepada arah praktek. Seperti saya nih, saya agak kesulitan ketika saya kuliah jarak jauh memberi diskusi dengan mahasiswa yang didiskusikan adalah karya misalnya. Misalnya mendesain sebuah rumah makan atau working space gitu, atau mendiskusikan sebuah karya. Memang jujur, kalau mau jujur memang ada keterbatasan.
Beda kalau kita face to face kan kita bisa langsung bicara gitu. Apalagi kalau karya seni kita melihat kita akan bicara ini teksturnya kurang kasar, itu warnanya kurang ini. Itu memang ketika online memang ada keterbatasan. Saya akui itu ada keterbatasan. Tapi memang bagusnya ada kreatifnya banyak sekali program-program tutorial yang kemudian dibikin oleh dosen. Dan yang menariknya, saya melihat ada indikasi bahwa konten kurikulum yang sebelumnya ada di ruang akademik sekarang menjadi ruang publik nih. Dosen membuat bagaimana misalnya yang dulu cara mengajar drawing itu hanya di dalam kelas, hanya 40 mahasiswa, kemudian ketika dia membuat semacam konten tutorial dengan ini yang sama, kurikulum yang sama, seluruh masyarakat Indonesia bisa melihat. Saya pikir ya akhirnya semua menjadi milik publik, bukan menjadi eksklusif milik buat pendidikan gitu. Nah, itu positifnya yang saya lihat. Jadi memang kalau begitu ada keterbatasan untuk yang sifatnya praktek gitu, tapi kalau memang untuk yang teori mungkin praktis tidak ada masalah kendala ya kalau saya bicara tentang atau ngajar tentang sejarah seni rupa Indonesia cukup dengan contoh-contoh ya. Tapi kalau untuk yang praktek atau kuliah-kuliah mayor memang kita belum menemukan teknik yang cukup baik. Ya. Dan mungkin terakhir karena udah 60 menit sekarang tidak terasa. Bagaimana Mbak Citra lihat penerapan Indonesia 4.0 menuju 5.0 di dalam cara IKJ harus bersikap sekarang sudah 50 tahun. Kan dulu tim adalah sebuah eksperimen sosial. Lembaga Pendidikan Kesenian Jakarta adalah eksperimen sosial dari eksperimen sosial ini. Dan sekarang kita Indonesia menuju menyongsong masa depan, sudah merangkul 4.0 dan sedang menuju ke 5.0. Bagaimana IKJ harus eksis di dalam gagasan ini? Ya, sebenarnya memang ini juga yang harus diantisipasi oleh IKJ ya. Benar tadi IKJ memang awalnya kaitannya dengan dulu gagasan Ali Sadikin kan IKJ sebagai teaching kreatif ya, bukan teaching hospital seperti SCM dan UI, tapi teaching kreatifnya IKJ. Dan menghadapi perubahan peradaban di masa depan, satu hal yang harus kita sikapi memang mau tidak mau kita harus bersikap adaptif ya terhadap perubahan tersebut. Terhadap konsep-konsep maupun gagasan bagaimana peran lembaga pendidikan dalam menghadapi perubahan paradigma yang begitu pesat belakangan ini. Ya mau tidak mau memang keterlibatan teknologi itu menjadi hal yang sangat mutlak bagi IKJ sendiri. Tapi yang saya sampaikan tadi memang bagaimana mensinergikan antara teknologi seni itu tanpa menghilangi substansi dari sebuah proses belajar. Saya pikir itu penting yang harus disikapi IKJ karena tetap proses belajar pendidikan belajar mengajar itu menurut saya tetap harus sedikit, saya tidak mengatakan konservatif, tapi sesuatu yang sangat klasik itu masih tetap perlu dipertahankan. Jadi tidak semuanya pembelajaran itu harus jarak jauh dan online, karena di beberapa titik itu proses belajar mengajar, tatap muka, dan juga bertemu langsung, mengalami proses menghayati sebuah karya, bagaimana diskusi antara seniman dan dosen itu tetap harus dihadirkan. Itu yang saya katakan bahwa sistem pendidikan klasik tetap harus diterapkan, tapi tentunya dalam batas-batas tertentu, dan selebihnya kita bersifat adaptif terhadap perubahan zaman. Karena pada akhirnya dari awal dan pada akhirnya kan dulu kesenian diajarkan oleh seseorang kepada apprentice-nya ya, kepada wakil anak didiknya lalu meneruskan ke anak didiknya sehingga terjadi suatu lini masa yang panjang dan lahirlah Mbak Citra Asmara Dewi. Oke. Saya kira kita sudah pas di 60 menit dan sedikit lagi azan akan berbunyi, jadi kita tidak bisa melanjutkan. Terima kasih banyak atas waktunya. Sama-sama, Mbak Debra. Semoga untuk sekolahnya ya. Semoga program doktoralnya sukses dengan Galeri Nasional, nanti kita bisa baca. Terima kasih. Pemirsa, cuap-cuap cendekia, demikian percakapan kita dengan Ibu Citra Asmara Dewi yang pernah menjadi dekan 2 kali Fakultas Seni Rupa Institut Kesenian Jakarta dan adalah seorang peneliti dan seorang praktisi. Sampai jumpa lain kali di dalam cuap-cuap cendekia yang berikut.
Salam debur ombak. Who doesn't recognize Jakarta Institute of Art or IKJ? Jakarta Institute of Art is the first university in Southeast Asia that is interdisciplinary in art, and the only one art university located right in the center of the capital city, Jakarta. Place where all the cultures meet and mixed, inherit IKJ the uniqueness that is not owned by other universities. IKJ, located right in the Jakarta Art Center, Taman Ismail Marzuki, or TIM, and granted to access of all the facilities from the TIM complex, with 3 faculties which are fully synergized: the Faculty of Fine Art, Faculty of Film and Television, and Faculty of Performance Art, allowing the chance of optimum interdisciplinary art and culture collaboration within IKJ. Used to be known as Jakarta Arts Education Institute, or LPKJ, and since 1982 officially known as Faculty of Fine Arts, now equipped with 4 buildings to ensure a conducive teaching and learning process that can be conducted. Other facilities those are owned by the Faculty of Fine Arts are classroom, workshop studio such as 3-dimensional art studio, printing studio, sewing studio, photography studio, furniture studio, computer lab, amphitheater, library, and fine art gallery. Vision: to be the center of fine arts education based on multicultural, interdisciplinary, and open to change, and to be actively involved in the social life of community in order to promote the art and culture values, to be able to compete globally. Mission statement: organizing teaching and education in academic and professional skills in the field of fine arts as an artist, creator, thinker, and reviewer. Developing and spreading the fine arts as science and technology to increase the quality and life standard of the community, and also enriching the Indonesia culture as the center of arts research and development, as science and technology for the benefit of academic and the people of Indonesia. Programs in IKJ's Faculty of Fine Arts are programs of fine arts, program of creative craft industry, program of visual communication design, program of interior design, and program of product design with a major in fashion design. Program of Fine Arts. As an inseparable part of the Faculty of Fine Art, this program emphasizing the development of the students to master the painting, sculpture, and graphic arts in various media collaboratively. Program of Creative Craft Industry. This program shall polish the creative skill and creative development of the students in creating the artwork of craft, including the ceramic craft, wood craft, textile craft, and other alternative products. The program of Creative Craft Industry aiming the students to be able to develop the creativity skills and the entrepreneurial skills in the craft industry. Program of Visual Communication Design. The program of Visual Communication Design consists of 3 majors, which are Graphic Design Major, Illustration Major, and Multimedia Major. This program is integrating the practice, theory, and research. Students are driven to understand the problems critically and to produce a conceptual problem-solving solution and visual literation approach. Also considering the influence of marketing strategy and how to facilitate the social and cultural changes through the design created. Students should learn and conduct a research and design creation, which the result is the crossing between commercial, expression, and communication aspects. Graphic Design Major focusing its teaching on the exploration of creation process through graphic language and manage the complex communication problem. Illustration Major
will learn how to understand and to use the skill creatively to communicate the message through visual narration and image sequences. Multimedia major will develop creativity and knowledge in visual communication field using the online and digital media. Students will learn how to understand the process, the limits, and the specialization of the information and technology-based media. Program of Interior Design. These programs will teach students to understand and to master various of techniques, process, materials, and works procedures to design living spaces, public spaces, or commercial spaces. The teaching of creation process started from the development of ideas, presentation, and design documents. Students will also learn about the materials, interior design history, and furniture accessories. The program of interior design prepares the students to be interior designer that can compete nationally and internationally. Program of product design. This program majoring in fashion design, which preparing the students to be able to design various of apparels and accessories, which nowadays are more acknowledged to be a serious and promising profession. The students will learn to be an independent and professional fashion designer and to create a conceptual fashion design and able to compete in national and international stage. IKJ Faculty of Fine Arts has undergone a lot of cooperation with many parties, from industry, educational institution, national government, and global partners, with more than 100 cooperation in the academic, research, and community service field that has been done by the Faculty of Fine Arts, such as in the field of cultural center and embassy. There are also numbers of awards that has been achieved by the students of IKJ. For further information, you may kindly contact us on